dan berubah dan ketaatan ke depan kita harus bicara dosen pegawai itu lebih meningkatkan kapasitas keilmuan dari dosen, prestasi yang bisa semakin sehingga proses teknologi bisa diperhitungkan. Kalau Pak Presiden tadi bahwa Indonesia harus bersaing dengan negara yang menjadi saingan kita, negara maju, ya kita juga harus begitu. Perilaku harus tampil bersaing dengan negara lain yang maju. Kita harus punya. Jadi Pak Rektor sempat sentil ini Pak terkait dengan peserta. Itulah. Kasihan yang kita ini. Dosen dan pegawai ini ya, mungkin saja dianggap bahwa upacara ini sesuatu yang tidak. Tapi kan kalau kita mau menimbang secara sosiologis dan psikologi, kan itu menunjukkan kebersamaan. Bahwa kita dalam satu warga keluarga besar ini perilaku harus melakukan. Kalau kita ada kegiatan upacara yang harus semua, jangan dianggap sesuatu yang terpilih. Ini adalah definisi suatu pengabdian terhadap komunitas. Ada sikap tegas nggak Pak dari pihak rektor terhadap pegawai yang PTPS yang ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa bagian rajin dari buatnya, kemudian yang tidak datang atau malas kan kita harus beri punishment. Yang tadi itu kan berkaitan kinerja. Berarti yang tadi Pak menjadi salah satu Itu teguran. Dan mudah-mudahan saja lewat media ini juga bisa mensukseskan bahwa mereka sangat prihatin terhadap kondisi pegawai yang ada di Perilaku. Upacara saja tidak datang, yang lain-lain. Memang selama ini tingkat sudah hadir upacara begini? Ya itu kan, ya amat lihat sendirilah. Dari jumlah dosen lebih 1.000, pegawai 900-an. Kalau kita lihat semua hadir kan ini harusnya padat ini lapangan. Pada kendaraan, pada manusia. Tapi setiap hari momen upacara begini ada ratusan yang tidak ada. Ada. Berarti ada sekitar setengahnya yang nggak ada. Makanya harus diberi sanksi tegas. Ya, Prof, kalau terkait ini sudah kapan bulan 12 ini? Rencana tanggal 19. 19 Desember. Itu tempatnya di mana? Di Masih. Dan saya minta kepada BAK jangan lagi ada yang dibatasi. Semua yang selesai di Desember ini harus wisuda. Oh, artinya tanpa kuota? Harus cuci apa nama istilahnya semua. Kalau dulu kan menunggu wisuda berikutnya. Saya mau 2019 ini semua wisudawan itu bisa tercover di Desember ini. Cuci gudang berarti. Ini Pak, bisa saja jumlahnya nanti bisa mencapai ribuan lebih Pak ya? Mungkin 2 sesi. Oh, 2 sesi. Kan pendaftaran sudah 1.300. Oh, sudah 1.300. Berarti pagi dengan sore Pak ya? Ya kalau jadi bisa juga 2 hari. Kita tinggal lihat sikonnya saja. Kalau bisa di hari yang sama 2 sesi, laksanakan 2 sesi. Kalau enggak ya 2 hari. Besoknya. Pak Rektor ini terkait dengan wisuda tadi saya tertarik. Bagaimana sih kita berupaya meningkatkan kualitas lulusannya agar mampu bersaing dengan lulusan dari teman-teman lainnya? Ya tadi mungkin kan diukur dari wisudawan itu kan sarjana kita ini dibentuk selama kurang lebih paling tidak 4 tahun. Ya disitulah kebutuhannya bukan dari wisudanya. Bahwa kemudian apa langkah universitas terkait dengan alumni ya sekarang ini kan kita sudah punya satu lembaga yang memperhatikan bagaimana alumni kita itu bisa mendapatkan pekerjaan. Ada satu pusat pengembangan yang di lembaga penjaminan mutu yang berkecimpung di bidang tracer study, kemudian bursa kerja dan persiapan keterampilan alumni yang baru wisuda itu untuk memasuki dunia kerja. Tapi dari pantauan dari sampai masuk ke dalam kerja cukup baik atau bagaimana? Saya tidak tahu persis itu.
itu bisa terukur kalau sudah berjalan baik ini tracer study. Jadi tracer study kan itu gunanya kita melihat umpan balik dari alumni ini, kepeduliannya terhadap alma maternya. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia harus melapor ke tracer study itu bahwa saya ini bekerja di sini, sekian gaji saya, sehingga kita bisa ukur bagaimana sesungguhnya serapan alumni kita terhadap dunia kerja. Apakah dia diterima sebagai pegawai negeri atau swasta atau membuka lapangan kerja sendiri. Berarti saat ini belum Tidak ada data kita yang pasti begitu. Salah satu institusi yang kita bisa gunakan itu adalah di sini pusat pengembangan studi. Masuki tempat upacara. Jumat tanggal 29 November tahun 2019. Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-48 dimulai. Selaku pembina upacara menempati mimbar upacara. Laporan pemimpin upacara. Pengibaran bendera merah putih. Gerak. Kiri. Gerak kanan. Gerak. Bendera siap. Wadah. Bendera merah putih. Hormat. Baik. Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari berdoa untuk para pahlawan dan pejuang. Ini kita dimulai. Serta upacara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara Indonesia yang terbentuk dalam berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan Panca Prasetya Korpri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Insan yang beriman dan bertakwa. Insan yang beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh. Rahasia jabatan dan rahasia negara. Rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetia kawanan. Korps Pegawai Republik Indonesia. Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran. Keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan. Dan profesionalisme. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penghargaan Satya Lencana 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun oleh Kasubag Tenaga Pendidik Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. Republik Indonesia nomor 77/TK tahun 2019 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Karya Satya. Dengan hormat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Karya Satya. Kesatu,
menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2019, Presiden Republik Indonesia tertanda Jokowi Dodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 1. Dr. Abu Nawas Caya SE MSI. 2. Kobana Salam SOS. 3. Dr. Astuti MSI. 4. Dr. Paulus Kerololo MSI. 5. Dr. Sudirman MSI. 6. Dr. Harifuddin Tahir SE MP. 7. Astun SOS. 8. Hamsir. 9. Asran. 10. Tasrin. 11. Agus Jainuri. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Dr. Husain Sosidi MSI. Dr. Nurdin MSI, Dr. Iwayan Sudarsana SSI MSI, Dr. Ruslan SSI MSI, Dr. Hairudin SSI MSI, Darmawati Darwis SSI MSI PhD, Dr. Lufsi Mahmudin SSI MSI, M. Sahrul Ulum SSI MSI PhD, Dr. Abdul Rahman SSI MSI APT, Dr. Rosmalanur MSI, Doctor of Life Science Inenga Swastika MSc, Magister of Life Science, Dr. Rustam Effendi SSI MT, Nur Aini SSI MSI, Abdul Rahman SKM MPH, Diharnaini SPD, Muhammad Gufran, Hosiana MD Labania SSI MSI, Dr. Siti Hairia Ahsan MSI. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dr. Muhammad Hairil SAG MSI, Dr. Jamaluddin SE MSI AK, Ahmad Herman SOS MSI, Muhammad Rusli SSI MSI, Siska Anita Kaligis SOS, Muhammad Ansar Eskom MM, Ernawati Gusman SE MSI AK, Dr. Ahmad Ridai SSI MSI, Elisa Sesa SSI MSI PhD, M. Sulaiman Subair SSI MSI PhD APT, Prisma Wiryanti SSI MSI, Ahmad Humaidi SSI MSI, Fadriani SE MM, Norma SAK, Wira Ciptafata Eskom MM, Dr. Intam Kurnia SOS MSI, Dr. Rer Agrikultur Wahyu Harso SSI MSI, Riswati SE MM, Sugianto SE MSI AK, Nunung Widyaningrum SE MM, Sadli Saleh AMD, Indrajaya SOS, Tresnawati SSI MSI, Iut Tri Utami SSI MSI, Herman SKM Magister Medical Education,
Lucia Salmawati SKM MSc, Taufik Dewi Yunita Nurfianti. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Untuk 30 tahun. Pertama, Bapak Dr. Abu Nawar Cahya SE MSI, Ibu Kobana Salam Esos, Bapak Dr. Harifuddin Tahir SE MP. Satya Lencana 20 tahun, Bapak penghargaan kepada peserta upacara teladan tahun 2019. Kami mengundang Profesor Dr. Juraid M. Hum, MP, Muhammad Alfid A. Lahaili SP MP, Arifuddin SPD MSI, Syahril Siran, Haja Rosmina SIP MSI. Sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasihat Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia oleh pembina upacara. Bapak Presiden, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keprihatinan kita semua. Beberapa hari lalu kita melaksanakan upacara Hari Guru. Pesertanya begini juga jumlahnya. Padahal kita sudah sadar bahwa guru dan dosen sudah disatukan. Hari ini kita upacara lagi karena status kita sebagai pegawai negeri, pegawai Republik Indonesia. Begini juga jumlahnya. Terus yang lain di mana kantornya sebenarnya? Ya, kita harus berpikiran positif saja. Mudah-mudahan mereka melakukan tridharma yang lain. Mudah-mudahan tidak tinggal di rumah atau di warung kopi. Ini suatu keprihatinan kita. Dan kalau kita melihat begini, kita sudah harus bersyukur bahwa ranking kita di penelitian 63. Bersyukur kita itu. Karena upacara saya tidak datang, apalagi mau penelitian. Dan saya juga bersyukur karena tidak banyak yang komen berkaitan ranking kita. Ada juga yang komen, tetapi yang saya lihat yang komen tidak pernah juga penelitian. Bahwa kita ranking 63 gara-gara kau semua itu. Kan begitu. Dan saya kira hal yang terbaik tadi diberikan oleh Warid Hidup, memberikan penghargaan. Saya kira memang ke depan kita harus memberikan reward dan punishment. Boleh saja kita masukkan poin ini dalam remun. Dan yang tidak hadir, ya kita punishment dikurangi remunnya. Harus begitu. Jadi bukan cuma sekedar memberikan penghargaan tadi. Kalau penghargaan tadi kan hanya 6 orang. Tetapi kalau rewardnya dalam bentuk remun, saya kira semua dapat. Yang penting rajin. Salah satunya adalah poin bahwa mengikuti upacara. Yang tidak mengikuti ya harus ada juga punishmentnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, ketua umum dan pengurus Korpri Nasional, para eselon 1 kementerian, segenap
anggota Korpri, hadirin dan undangan yang saya muliakan. Pertama-tama, selaku Presiden Republik Indonesia dan Penasehat Nasional Korpri, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Korpri dimanapun saudara berada, baik yang ada di tanah air maupun di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Saya ingin menyampaikan salam sekaligus apresiasi khusus kepada anggota Korpri yang bertugas di pelosok-pelosok negeri, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, dan wilayah-wilayah terisolir. Mereka adalah abdi negara yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi untuk memastikan negara hadir di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih atas pengabdian yang saudara berikan kepada rakyat, bangsa, dan negara. Hadirin dan segenap anggota Korpri yang saya hormati, saat ini kita berada di dunia yang berubah dengan cepat, yang sangat berbeda dengan 20, 30, atau 40 tahun yang lalu. Revolusi industri jilid 4 telah mendistrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi, tetapi juga dalam cara mengelola pemerintahan. Di sisi lain, persaingan antar negara juga semakin sengit untuk berebut teknologi, berebut pasar, dan memperebutkan talenta-talenta hebat yang digunakan untuk memajukan negara. Dalam menghadapi perubahan dan persaingan itu, kita tidak boleh takut. Kita harus menghadapi persaingan itu dengan cara-cara baru, dengan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas, dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang monoton, yang tidak kompetitif, tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Karena itu, saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linear, dan tidak ada lagi kerja rutinitas. Birokrasi harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan. Saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus-menerus bergerak mencari terobosan, terus-menerus melakukan inovasi. Pelayanan yang ruwet, berbelit-belit, dan menyulitkan rakyat harus kita pangkas. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi. Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih berorientasi pada hasil nyata. Panjangnya rantai pengambilan keputusan juga harus bisa dipotong, dipercepat dengan cara penerapan teknologi. Bahkan saya sudah minta eselon 3 dan 4 untuk ditiadakan, sehingga pengambil keputusan bisa lebih cepat. Hal yang pahit harus kita lakukan, karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti saat ini, jika kita lambat, kita pasti tertinggal. Karena itu ukurannya adalah bukan lebih baik dari sebelumnya, tetapi lebih baik dari negara lain yang menjadi saingan kita. Saya juga sering mengingatkan bahwa kita harus mengurangi kegiatan seremonial yang sifatnya rutinitas dan lebih meningkatkan produktivitas serta berorientasi pada hasil. Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik, serta program-program pembangunan betul-betul terdeliver, dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sekedar melayani saja sudah tidak cukup. Pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan. Dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah.
Inovasi teknologi harus bisa mempermudah, bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah instrumen untuk mempercepat penyelesaian masalah. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan smart shortcut yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih memberikan dampak yang luas. Hadirin dan segenap anggota Korpri yang saya banggakan, kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin menjadi salah satu negara terkuat di dunia, menjadi negara pemenang. Kuncinya adalah kita mau bersatu. Persatuan dan kesatuan adalah pengikat kita untuk menuju Indonesia maju. Tanpa persatuan, kemajemukan negara kita tidak akan pernah menjadi energi kolektif untuk mencapai kemajuan. Tanpa persatuan, kita akan menjadi negara yang lemah dan pecundang. Karena itu, saya mengajak pada seluruh anggota Korpri yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan, menjaga tali persaudaraan sebagai satu saudara, sebangsa dan setanah air. Kita harus ingat bahwa negara kita adalah negara besar, negara dengan 17.000 pulau, dengan agama, suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam. Kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Keberagaman ini adalah kekuatan kita. Kemajemukan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan rawat bersama-sama. Hadirin dan segenap anggota Korpri yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin sekali lagi menyampaikan salam hangat kepada segenap anggota Korpri dimanapun saudara-saudara berada. Selamat bertugas, lanjutkan pengabdian dan karya terbaik saudara-saudara bagi rakyat dan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jakarta, 29 November 2019. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Menyanyikan lagu Mars Korpri. Bersatu tekad menuju ke depan, berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengembang, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipandukan oleh haluan negara, kita maju terus di bawah panji Korpri, kita mengabdi tanpa pamrih di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Korpri maju terus. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa ini secara Islam. Mohon saudaraku yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saat ini kami berkumpul menyatukan hati dan jiwa, memperingati hari bersejarah dalam rangkaian perjuangan organisasi kami dalam usianya yang ke-48 di tahun 2019 ini, sebagai upaya kami untuk terus menumbuh suburkan sikap kepedulian dan pengabdian kami kepada bumi pertiwi tercinta ini. Saya berserah diri ke hadirat-Mu, wahai yang Maha Pengasih dan sayang-Mu tak terbilang. Ya Allah, pemilik hati, penggenggam jiwa, lembutkan hati kami, eratkan tali persaudaraan kami, sehingga perkumpulan kami dalam wadah organisasi Korpri
memberikan energi positif dalam membangun kemaslahatan insan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya Allah yang Maha Perkasa dan Bijaksana, hamparkan di hadapan kami dan kepada seluruh pemimpin kami permadani petunjuk hidayah-Mu, ma'unah dan pertolongan-Mu, maghfirah ampunan-Mu, kesabaran dan keikhlasan, serta rasa syukur yang tinggi, sehingga kami dapat menunaikan peran-peran dengan benar dan membawa diri ke arah yang benar. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, karuniakanlah kepada kami dan seluruh anggota Kopri keimanan dan ketakwaan yang sempurna, sehingga menjadi pegawai yang memiliki profesionalitas, integritas dan solidaritas yang tinggi menuju bangsa yang bermartabat. Bimbinglah kami dan negara ini sesuai dengan cita-cita pendahulu kami menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.